ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, berikan kami keteguhan iman, kemantapan hati, keistiqomahan dalam ibadah. Alhamdulillah di season yang kedua bersama Aki Gana anu kasep anu ganteng. Turun raja Aki Gana Raja Tasik. Alhamdulillah. Ya kan saya tadi buka dia banyak aja. Iya betul. Wiradadaha itu nomor 1 tuh. Ada Wirawisesa, Wirawangsa. Yang diinikan oleh Sultan Mataram. Mencakup Cirebon juga masuk aja dulu. Kecuali Banten, karena Banten ada jasa khusus ke Mataram, jadi nggak boleh. Dan ada khusus itu selama 7 turunan atau ya si Pak Wiradadah itu tidak diupeti oleh Sultan Mataram karena jasa-jasanya. Sultan Mataram tidak membutuhkan ke kota dan kabupaten Tasik dulu karena ada jasa khusus dari ini kehebatannya Wiradadaha atau yang disebut Wirawangsa itu. Beliau tahfidz Quran, ahli tafsir, ahli perang, bahkan dalam satu tulisan ya ahli sejarah itu beliau kalau bertempur gelut gitu 40 orang bisa mengalahkan 40 orang. Ada 40 orang digulung masih menang. Berarti ilmunya diasah betul-betul. Riadonya ada, fisiknya ada ya. Keilmuan ke Allahnya juga hafal Quran, tafsir, subhanallah. Yang mungkin ini juga puasa Nabi Daud ya, puasanya itu. Puasa saumnya Daud. Saya Senin Kemis tumbang. Seninnya berdapat kemisnya hilang. Ini nol ya. Jadi generasi ini semakin lemah sebenarnya. Kalau kita ukur dengan generasi dulu, luar biasa dulu. Namanya orang-orang tua dulu, wah. Kalau udah riado itu 40 hari 40 malam itu, nggak bicara dengan orang aja kuat. Kalau sekarang 2 hari nggak bicara kita kayaknya udah nggak ketemu orang, hanya dengan Allah ya betah mereka itu. Dan seperti itu karena jiwa-jiwa yang bersih itu akan mendapatkan kucuran-kucuran dari orang-orang yang bersih. Ya. Jadi jiwa yang bersih akan masuk kepada jiwa yang bersih. Guru-guru kita yang bersih akan masuk kepada orang-orang yang bersih. Kalau orangnya masih gelap, mental, enak, nyaman ya. Ya sama aja dengan makanan. Kalau makanan yang bagus, yang enak kita nikmati akan lezat. Tapi kalau tercampur dengan sesuatu yang kotor, enggan orang mau menikmatinya. Ya. Dan itu lagi ukur dibagi. Dia melebar kemana-mana. Itu yang penting pertemuan ini ada titik hikmah yang bisa diambil ya, oleh siapapun ya, yang menyaksikan, yang mendengar. Karena nggak tahu lah usia Aki nggak tahu kapan diambil Allah. Saya juga nggak tahu. Masih hidup. Sebaik-baiknya apa yang kita punya, ada mungkin kebaikan juga di share. Betul. Itu Ki. Betul. Ya, tapadol Ki. Amin. Ya. Allahu Akbar. Marilah kita manfaatkan waktu lah. Karena hidup ini tidak ditunggu apa-apa. Kita lahir hidup ini tidak ditunggu harus kaya, tidak ditunggu harus jadi pejabat, tidak harus menjadi maju usaha. Kita tuh ditunggu oleh datangnya malaikat Israil, utusan Allah, mencabut nyawa kita. Jadi sambil menunggu kita harus mempersiapkan. Tidak lain yang harus kita persiapkan, yang paling utama itu ya zikrullah, zikir kepada Allah. Memang banyak zikir itu, sholat itu zikir, sholat juga zikir. Apabila niatnya kita karena Allah,
selain itu bukan zikir juga itu. Akhirnya zikir apa? Zikir dalam salah satu keterangan kan 47 halaman la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang mana? La ilaha illallah yang harus Caketkan aki dipahamkan. unggul. Caketkan. Oleh siapa? Ya oleh ahlinya. Siapa? Kalau dulu Kanjeng Rasul yang mengajarkan zikir itu. Dulu pada hari ini setelah beliau pulang, Rasul itu para sahabatnya. Para sahabatnya pulang, pada para walinya. Dan sekarang harus pada siapa ya misalnya yang mengajarkannya, menanamkan, yaitu guru mursyid. Itu penting, yang sangat penting. Kenapa harus diajarkan zikir? Kan orang juga bisa. Ya, kalau hanya sebatas la ilaha illallah, jangankan orang biasa, orang non muslim aja sekarang itu lokoh-lokoh mengucapkan alhamdulillah la ilaha illallah. Beo juga kalau kita latih bisa. Jadi kita harus yang diterangkan yaitu mulai talqin zikir. Kebetulan saya lagi belajar itu, saya mengajak semuanya, hayo isi aja waktu yang nggak tahu entah kapan, mungkin semenit 2 menit dari sekarang juga bisa saja. Umur kita lewat, jadi menunggu saatnya jemput itu secara raga ya, dengan Nanti malam Ciamis, nanti malam. ya insyaallah Undangan untuk semuanya. saya sana juga. Ya, sahabat saya Kiai Anjas Asmara. Ya. Demokrat, gitu lah Demokrat. Beliau karena waktu menagiban di sini beliau datang 2 bus Oh, dengan jamaah dari iman dari Ciamis. ya. Itu aja Pak Ustaz lah, nama orang diajar zikir lah. Allah Akbar ya. Zikir. Ya, karena apa namanya, ini yang Allah berikan nih, masih diberi kesehatan, masih Iya. bisa mengepal, masih bisa gerak itu kan, kulit, tulang, sumsum, Iya. air kan dalam diri kita itu ada juga unsur apinya, kadang ada marah, panas, itu unsur api, unsur air. Kalau kita gak minum 2 hari juga nggak kuat karena emang ada unsur air. Nah, makanya mengisi kemerdekaan juga harus dengan zikir. Iya betul. Nah, kalau nggak zikir mah orang kalah menghancurkan nilai-nilai kemerdekaan. Iya, yang Seperti itu. para pahlawan yang telah mengorbankan darahnya untuk adanya NKRI ini kan, masa dijogetin terus. Nanti menangis mereka. Harus diimbangi lah, jadi Kata Abah Sepuh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad itu harus taat agama dan negara. Iya, tidak agama saya, tidak negara saya. Dua-duanya. Jadi memang Pak Haji dalam situasi yang kemaksiatan sudah caah, lain namun balong mamiis kan masih ditutupi. Ya memang caah. Ya. Ayo dulu mah zaman saya aja, kalau lihat paling film akhir pekan itu ada tiap minggu itu malam, terus sama album minggu itu ada orat, ya itu kan maksiat, itu akui, lihat orat bukan marom meskipun di TV Seminggu sekali ya. itu semua sekali. Ya. Ada si Unyil. Nah sekarang gimana, masuk lewat kamar-kamar, lewat tangan, lihat buka itu guys buka-buka, iya, dan itu penggemarnya banyak. Ajengan yang punya ilmu, kapasitasnya luar biasa, ilmunya menyampaikan, yang penontonnya cuma 100, 200. Tapi yang buka-buka itu juta-juta. Oh, gila. Itu berarti kan kalau diukur masyarakat Indonesia udah rusak moralnya. Ini ya, perlunya kita ini merapatkan barisan, ya, memperbaiki moral, memperbaiki akhlak, ya, karena itu adalah awal kehancuran negeri ini. Kalau semua nyari uang, buka aurat perempuannya gampang, cuma di kamar doang, egal-egal dapat duit, orang nanti ikut yang enggak. Ya. Jadi contoh ya. Kalau menurut kacamata Allah, apa namanya, ahli Allah kan lebih baik orang yang jualan gorengan itu. Ya. Kalau itu menyedihkan, buka itu kan. Subhanallah. Emang sekarang diikuti ya orang yang lain kan. Karena banyak enggak gampang. Lebih maksiatnya lebih gede, lebih cuannya lebih banyak. Inilah kenapa tidak menyetop gitu loh, ini Bapak Presiden. Situs-situs yang seperti itu, begitu loh, seharusnya stop oleh birokrasi kebijaksanaan. Jangan sampai Bisa itu. iya di stop, harusnya jangan seenaknya orang nyari uang dengan hal-hal yang tidak baik, kan hancur generasi ini. Haji makasih lah. Oke. Banyak nanti Berkah segalanya Bismillah, selamanya. Allah masuk. Terima kasih. Allah Akbar. Amin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah.